Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, selamat sore, Mas Wiam Abror. Hari wabarakatuh. ini Bu. Senin 4 Agustus 2025 kita lanjutkan bimbingan laporan tugas akhir. Nanti fokus di bab 4 dan bab 5 ya. Oh, Nah, baik, dalam hal ini saya selaku dosen pembimbing kedua, jadi hanya support kaitannya dengan lebih fokus saya adalah di metodologi penulisan. Hmm, Nanti untuk konten detail dan lain-lain bisa ke dosen pembimbing satu ya atau Bu Dinda. baik. Tapi memang terkait dengan informasi yang saya share hari ini di grup tugas akhir ya, eh, bahwa periode pendaftaran itu akan dibuka tanggal 18. Agustus ya? Nah, saya sudah meminta Bu Adinda, meskipun Bu Dinda belum memberikan ya, mungkin masih mempertimbangkan yang bisa direkomendasi untuk masuk ke dalam barisan Termin satu. Nah, saya Siap. bilang bisa dimasukkan Mas Wiam. Cuma saya sebagai dosen pembimbing dua, jadi saya tidak punya kuasa lebih ya. Jadi Baik, memang patokannya adalah rekomendasi dari Bu Dinda yang harus dikejar. Jadi saya menyesuaikan, tapi dari saya sendiri sebagai dosen pembimbing dua nanti akan menyesuaikan dan mensupport jika memang ada progres bisa sampai 90% kita majukan. Gitu ya. baik, siap, Bu. Ya. Silakan kamu laporkan saja progresnya saya sambil menyimak ya. Saya Siap. enggak, saya lagi kurang sehat ya, tapi yang penting Oh ya, bimbingan silakan. siap, Bu. Baik, saya share dokumen dulu, Bu. Hmm, bentar. Oh, sudah terlihat ya, Bu Ocha ya. Baik, terima kasih, Bu Ocha, untuk saya sedikit melaporkan bahwa kemarin juga udah diskusi sama Bu Adinda karena data yang untuk peningkatannya itu nggak bisa saya ambil, jadi saya akhirnya merubah judulnya itu menjadi mengoptimalkan, Bu. Jadi mengoptimalkan nanti didapatkan dari kata optimal yang nanti divalidasi oleh observasi lapangan, diwawancara direktur sama social media leader. Untuk bab 1 sampai bab 3 kemarin sudah dibahas dan sudah saya revisi dan ternyata yang grafik itu yang meminta berubah warna itu Bu Adinda, Bu. Saya mohon maaf kemarin miskomunikasi, Bu. Gitu udah saya ubah dan yang lain-lain untuk eh bab 2-nya juga sudah saya lengkapi. Saya lengkapi dan sudah dicek sama Bu Dinda juga. Jadi akhirnya untuk kerangka pemikirannya permasalahannya adalah performa tayangan Instagram Reels pada infomalang.com ini masih fluktuatif. Jadi di bulan Mei, kemudian Juninya turun, Julinya naik. Jadi fluktuatif. Kemudian eh, yang saya susun nanti adalah strategi manajemen konten dalam mengoptimalkan views Reels pada video Instagram, portal media online. Kemudian menggunakan teorinya strategic social media engagement. Sebentar, Bu. Ini. Nah, strategi social media engagement yang dikemukakan oleh Donald Hedge sama Rahul Singh pada tahun 2012. Itu ada 3, content alignment atau kesesuaian konten dengan audiens, kemudian audience interaction, tingkat keterlibatan audiens atau interaksi audiens, kemudian ada strategic adaptation. Jadi penyesuaian strategi. Seperti itu. Eh, eh, eh. Kemudian nanti akan membentuk strategi manajemen konten yang tepat untuk mengoptimalkan jumlah views pada konten Instagram Reel
infomalang.com. Seperti itu. Kemudian untuk kerangka metode juga sudah saya perbaiki menggunakan teori kualitatif deskriptif, pendekatan studi kasus pada pengoptimalan views, reels, Instagram, portal media infomalang.com. Ambil datanya, ada Oke, data. saya minta ditambahkan, Mas Siap, Wiam. siap Bu. Kamu di bagian sumber data, subjek dan objek. Nah, di situ sebenarnya di antara sumber data dengan pengumpulan data itu ada penentuan informan Hmm, di bagian ini ya. Nah, paling berarti kamu sini ya nanti Bu ya. betul itu Siap. ditambah lagi satu kotak terus kembangkan ya, karena ada tiga jenis informan dalam penelitian kualitatif. Jadi nanti dikembangkan di bagian itu. Selebihnya overall menurut saya sudah bagus ya. Baik Bu. Kalau Lanjutkan. cuma, oh ya, tiga jenis ya Bu ya. Kalau informannya cuma dua, nggak ada masalah ya Bu ya. Informan dua maksudnya adalah apakah mau yang utama sama yang kunci dan juga pendukung. Saya kembalikan kepada kamu tingkat kebutuhannya seperti Hmm, apa. Jadi yang penting kamu pelajari dulu teknik penentuan informan, ada berapa jenis informan dalam penelitian kualitatif gitu ya. baik. Nah, nanti akan masuk juga nih. Misalnya yang masuk ke dalam narasumber mana nih, informan yang direktur, sosial media leader ini masuknya kemana? Ke informan kunci kah atau ke informan utama atau ke dalam informan itu. Jadi masukkan Oh, ke dalam situ gitu ya. oh baik. Siap Bu. Ya, Siap. silakan lakukan penyesuaian di situ. Saya harapkan jangan terlalu minim dalam penentuan informan. Apalagi judul riset kamu kan dapat dikatakan bagus ya. Jadi kalau bisa kita optimalkan juga untuk informannya jangan terlalu sedikit. Oh, baik Bu. Jadi dibedakan aja antara informan kunci, informan utama gitu ya, Hmm, sama informan pendukung. Nah, nanti akan kelihatan kalau kamu sudah baca. Jadi PR-nya adalah memahami bagaimana jenis-jenis informan dalam penelitian kualitatif plus plus eh, teknik penentuannya seperti apa, gitu hmm, ya. Oke, baik Bu. baik sambil berjalan aja dilengkapin. Selanjutnya di Siap. bab 4 yang mau lihat. Bab 4 Di Bu. bab 3 ya, di bab 3 Bab seperti 3. apa? Coba digedein lagi layarnya. 100 150 boleh? Oke, sip. Baik, untuk bab 3 itu nanti implementasi kerangka berpikir. Jadi kemarin secara judul dan lain-lain kepenulisan udah saya sesuaikan dengan format yang ada. Dengan format yang ada. Jadi yang pertama 3.1 implementasi kerangka berpikir. Di mana kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun menjelaskan keterikatan antara fenomena konten digital dengan strategi manajemen konten, Bu. Kemudian permasalahan yang dihadapi yaitu tidak stabilnya jumlah tayangan, unggahan reels atau engagementnya atau fluktuatifnya engagement yang ada di Instagram infomalang.com. Kemudian untuk menjawab permasalahan tersebut, saya gunakan strategi social media engagement yang dikembangkan oleh Head dan Sing 2012. Seperti itu. Untuk implementasinya di subbabnya itu pertama saya bahas tentang fenomena konten, Bu. Fenomena kontennya di mana Reels ini berkembang teknologi digital yang pola konsumsinya diakses oleh masyarakat. Nah, ini sesuai dari data yang saya ambil di studi Doloi 2024 itu menunjukkan bahwa Reels telah menjadi format utama dalam konsumsi media generasi Z dan menggeser dominasi konten foto dan teks panjang. Bentar saya tanya ya. Iya, Bu. Yang pertama, saya menemukan ada jenis huruf yang tidak sama dan tidak Oh iya. seragam. Cek ya. Oh iya, Bu. Kedua, jadi urutannya 311 dan seterusnya ini kamu mengacu kepada kerangka berpikir yang sudah kamu buat ya. Iya, Bu. Mulai dari fenomena konten, karena di kotak pertama kamu bicara tentang fenomena konten ya. Betul.
Oh iya deh, oke. Terus 312-nya apa? 312-nya nanti media sosial Instagram dan views Reels. Jadi ke selanjutnya itu kan ada tentang strategi media sosialnya. Jadi ini saya kupas dulu. Kayak subjudulnya itu memang harus sesuai dengan yang ada di kerangka, benar-benar harus sama atau sebenarnya kita pembahasannya itu untuk kerangka, tapi judul judul sebabnya ini bisa beda, Bu. Itu seperti apa ya, Bu? Bisa juga seperti itu. Oh, bisa Tapi ya. saya lihat kamu sudah sesuai ya dengan urutan itu juga bagus. Nggak apa-apa sih, yang penting komponen atau elemen atau indikator di dalam penelitian ini sudah keluar di kerangka berpikir Oh dan iya. kita tuangkan di dalam implementasi metode usulan di bab 3. Oh ya, baik. Mm-mm. Jadi Berikutnya akhir apa? 313 apa? 313 teorinya, Bu. Habis Oh, fenomena, oke. kemudian Judul strateginya. kamu, judul kamu apa? Strategi manajemen konten untuk mengoptimalkan views Reels pada Instagram infomalang.com, Bu. Oke, ada yang belum keluar, manajemen kontennya. Oh, baik, Bu. Manajemen kontennya belum keluar. Jadi saya harapkan keluar di 313. Siap. Tambahkan strategi manajemen kontennya. Baru kemudian kamu keluarkan 314 teori strategi sosial media engagement. Itu adalah teori kamu. Jadi yang teori ini, nih, Iya, Bu. ini, ya, Iya, yang saya tandain, ini masuknya 314. iya, Bu. Siap. Ya, jadi dilengkapi ya. Baik, Bu. Bukan engagement, manajemen konten. Oh, ya. Benar-benar, Bu. Iya, Manajemen konten belum ada kan? betul. Tapi itu saya masukkan di sini, Bu. Berarti harus dipisah gitu ya, Bu ya? Coba mana? Strategi manajemen konten. Pada bagian ini kamu belum boleh menyebutkan infomalang.com Oh, siap. karena ini masih landasan konsep dan teoritisnya, Hmm, ya. baik, Jadi Bu. kamu masih mendefinisikan secara etimologi, secara eh, kajian pustaka dan lain-lain. Ya, 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 Bu. Oke, baik. Berarti itu Bila manajemen. mengacu kepada judul kamu, ada berapa indikator? Kan begitu. Ada Hmm, berapa konsep yang muncul di dalam judul kamu? Itulah yang dikeluarkan di 313. 3.1. hmm. Oke, baik, Bu. Arahan saya sebelumnya seperti itu ya. Iya, Bu. Siap. Baik, Bu. Bisa dilanjut? Silakan dilanjutkan lagi, ha. Oh iya, siap. 3.4-nya tadi strategic social media engagement-nya. Eh, Kemudian 3.2 ada implementasi kerangka metodenya, Bu. Di implementasi kerangka metodenya bertujuan untuk menerjemahkan pendekatan konseptual dan teoritis ke dalam praktik lapangan. Bu, sebentar. Eh Laptop saya baterainya habis. Saya izin cek dulu ya, Bu ya. Ya oke, silakan. Ya, di 3.2 ini tadi implementasi kerangka metode. Jadi kerangka metode yang di bab 2 saya terjemahkan di sini. Kemudian subbabnya ada 3.2, 3.21, ada jenis penelitiannya. Eh,
3.22 ini ada sumber datanya, berarti ada penambahan tadi nanti di atas itu antara jenis data dan sumber data itu pemilihan untuk informan ya Bu ya. Seperti itu. 3.2.2.1 ada data primer, ada data sekunder, yang data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap narasumber utama di Info Malang yaitu direktur dan media sosial leader. Jadi mungkin nanti ada penambahan-penambahan narasumber juga. Nanti saya pelajari lebih lanjut, Bu. Kemudian data sekundernya merupakan data pelengkap yang diperoleh dari dokumen dan literatur. Jadi untuk data ini saya tidak memasukkan saya sendiri sebagai eh, objek dari dalam Info Malang karena memang ini beda divisi, Bu. Jadi akhirnya saya eh, ngambilnya dari data sosmednya sama dari media sosial leader ini. Kemudian subjek dan objek penelitian. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa subjek dan objeknya itu saya pakai purpose sampling, teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memilih informan yang dinilai paling memahami konteks dan permasalahan penelitian. Kemudian subjek penelitiannya adalah pihak-pihak internal Info Malang yang sesuai divisi sosial medianya. Seperti itu. Ada dua, sebenarnya informan saya ada Frian Dwi Kustanto selaku direktur, kemudian Ahmad Saifuddin selaku social media leader. Objek dalam penelitian ini untuk meningkatkan performa, untuk mengoptimalkan performa, mohon maaf, mengoptimalkan performa Instagram Reels. Penelitian ini memfokuskan bagaimana tim media digital mengelola konten dari aspek perencanaan, produksi, hingga distribusinya, serta bagaimana strategi tersebut diadaptasi untuk mencapai engagement dan jumlah views yang optimal di platform Instagram. Kemudian 3.2.4 ada teknik pengumpulan datanya, 3.2.5 teknik analisis datanya, ada reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kemudian ada validasi data di 32.6. Kemudian di 3.2.7 ada kesimpulannya. Seperti itu sih untuk format dari bab 3 saya, Bu. Halo, Boca. Apakah ada masukan atau pendapat lainnya, Bu? Tes, tes.
saya kembali lagi. Terima kasih Siap, sudah siap melaporkan Bu. sambil ya. Nah, Baik. apa sih perbedaan? Apa yang kamu pahami tentang subjek dan objek penelitian? Kalau untuk subjek itu suatu format yang hidup mungkin Bu. Kalau objeknya itu bendanya atau mungkin datanya seperti itu Bu. Apa? Jelasnya coba. Jelasnya ya Bu ya. Jadi kalau untuk subjeknya berarti eh, masuk ke siapa atau eh, pelakunya. Pelakunya yaitu di sini yang saya dapatkan atau yang saya pilih itu ada direktur dari Info Malang, kemudian ada sosial media leadernya. Kemudian objeknya itu mungkin diobservasi kalau objeknya itu diobservasi lapangan di datanya yang fluktuatif atau eh, temuan-temuan yang ada di lapangan seperti apa. Itu saya ambil dari beberapa sampel melalui, Kita kualitatif nggak pakai sampel ya? ya Bu, Mm-mm. baik, Coba kamu cari jawabannya. siap Bu, Apa? sebentar Bu. Kamu udah definisikan itu belum? Belum. Jadi kata kuncinya yang namanya subjek. Subjek adalah sumber informasi. Sumber informasi penelitian. Kalau misal tadi mungkin kamu bilang orang. Orang apa sih? Orang yang memberikan sumber. Orang yang menjadi sumber. Atau orang yang menyampaikan informasi yang kita butuhkan. Itu adalah subjek. Sedangkan objek adalah fenomena atau masalah yang diteliti. Oh, kamu tadi sebutnya bendanya. Itu ya. Siap Bu. Mm-mm. Jadi fokus penelitian juga itu masuk ke dalam objek penelitian. Nah, jadi nanti PR-nya adalah kamu memahami mengenai implementasi metode usulan. Kamu kuasain pada aspek itu. Jangan menyebutkan informasi infomalang.com di bab 3. Kecuali di bagian research framework. Kalau research framework kan ketahuan siapa subjeknya, objeknya siapa. Kan ketahuan harus menyebutkan. Ya enggak? Iya ya Bu. Penyajian data. Ini dinarasikan dan didefinisikan apa yang dimaksud dengan penyajian data. Penyajian data adalah bla 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 secara definitif. Jadi tidak langsung masuk ke sini. Sebelum masuk, dinarasikan dulu sekitar satu paragraf. Barulah bagaimana masuk ke riset kamu. Satu atau dua paragraf itu kan narasikan dulu pandangan ahli mengenai apa yang dimaksud dengan penyajian data. Begitu seterusnya, apa yang dimaksud dengan subjek? Apa yang dimaksud dengan objek? Apa yang dimaksud dengan informan? Dan lain-lain ya. Ini memang bisa sambil berjalan. Tapi kalau misalnya kita nggak detail, nanti takut kelewat. Baik. Bab 4 kamu udah jalan belum? Sudah jalan Bu. Dilanjut apa dibenahi dulu sampai bab 3? Kalau
di 41 adalah gambaran umum penelitian, maka di sini kamu tuliskan profil infomalang.com. Jadi dibikin Kan subplot. gambaran umum tentang penelitian, berarti berisikan apa? 4.1 adalah profil infomalang.com. Infomalam.com ini jenisnya apa? Website ya? Portal. 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 Jadi profil, portal, berita online infomalang.com. Itu 4.1. Siap, Bu. Paham? Paham, Bu. Mm-mm. Oke, suaramu kecil banget. Paham, Bu. Ini turun gitu. Mm-mm. Siap. Ya, sesuaikan ya. Terus ke bawah. Saya mau lihat lagi. Oke, terus. Mm-mm, mm-mm. Oke, kok dikit banget tentang profilnya? Karena di pedoman. Ditambahin. Oh, siap. Mm. Baik, Bu. Kalau bisa keunikan dari Info Malang, kekhususannya apa? Oh iya, Gitu siap. ya. Siap, Bu. Mm-mm. Kemudian kalau secara struktural unit yang bertugas memproduksi konten itu adanya di divisi yang mana? Biar kelihatan. Baik, Bu. Siap. Oke. Saya tulis dulu, Bu. Bentar. Eh, Nanti kan ada rekamannya di sini. Oh iya. Oh, iya, Bu. Oke, berikutnya ke bawah lagi. Kalau narasumbernya hanya 2 orang, ini kira-kira cukup nggak? Menurut saya, minim banget. Makanya tadi saya minta kamu pelajari tentang teknik penentuan informan. Siapa yang harus menjadi informan dalam penelitian ini? Siapa yang masuk kategori key informan atau informan kunci? Siapa informan utama? Siapa informan pendukung atau tambahan? Jadi, informannya tidak hanya 2 narasumber. Di dalam subjek dan objek penelitian akan kelihatan. Misal dari data itu ternyata tercatat ada 9 informan penelitian. Nah, posisinya yang ada di key informan berapa orang? Tulis keterangan informan satu. Informan berikutnya tulis keterangan informan 2, inisial siapa gitu ya. Mungkin usia, mungkin berapa lama bekerja, posisi atau jabatannya di bagian apa. Biar kelihatan. Baik. Jadi memang harus sedetail itu di dalam menjabarkan profil informan dalam penelitian ini. Oke, baik berikutnya. Jadi menurut saya informannya masih minim sekali. Baik, Bu. Ya, Bu, berikutnya. mohon tanya, Bu. Mumpung ada kepikiran tadi. Kalau Ah, memang ini kan sepertinya suaramu kecil banget ya. tes-tes. Ini, Bu. Kalau seperti ini, Hmm, oke. ah, baik. Eh, ini kan tadi untuk informan terlalu minim. Jadi di perusahaan ini mungkin kan hanya ada 5 mungkin, Bu, secara pegawai. Jadi untuk yang masuk ke dalam barisan Habis yang maghrib, divisi sosmed itu mungkin 2 atau mungkin dijemput. satu lagi itu editor, Habis Bu. maghrib. Tapi itu bisa ya jadi informannya gitu, Bu. Bisa, Oh, bisa. bisa ya. Masukin aja. Oh, Jadi baik. informan pendukung boleh. Oh, Masukin kira-kira kapasitas dia ke dalam, kalau misal kapasitasnya tidak terlalu banyak, mm-mm. nanti bisa taruh di pendukung saja atau pelengkap. Oh ya, siap. Bentar, 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 bentar. Kamu jangan kemana-mana. Baik, Bu.
Oke, Baik, Bu. jadi mungkin kamu bisa lihat rekamannya Dona ya. Dona itu di bagian subjek dan penelitian dia kayaknya udah selesai yang dia sudah klasifikasikan. Mungkin buat gambaran juga. Oh, baik. Nanti saya kasih Nanti ya. baik, Bu. Meskipun habis ini biar bisa membandingkan aja gimana menentukan informannya dia dan pemetaannya gitu. Siap. Siap, Bu Ocha. Terima kasih Ya, banyak. itu ya. Baik, Bu. Nah, gitu ya. Iya, Bu. Oke, berikutnya ke bawah lagi mungkin pada bab 4 ini eh, yang bab 4 tentu saja kamu berangkat dari sesuai dengan bagian yang udah kamu susun ya. Kamu bicara tentang strategi manajemen konten dulu. Itu dulu, strategi manajemen konten. Jadi hasil dan analisa. Oke, ke bawahnya, terus ke bawah terus. Heeh. Nah, terus, nah jangan lupa kalau ada sumber data yang kamu dapatkan melalui hasil wawancara, kutipannya diambil Baik, Bu. sesuai dengan urutan tadi, ya. Sama seperti waktu laporan PKK kemarin caranya. Baik, baik. Ya, Siap. kalau ini kan proses penyusunan strategi konten. Kenapa proses penyusunan strategi konten? Karena Sedangkan hmm, kenapa harus ada kata strategi? Kalau mau proses penyusunan konten reel itu juga merupakan sebuah strategi kok. oh gitu, Bu. Siap. Jadi kemarin saya Masuknya pilih ke dalam mana gitu ya? hmm, kemarin Misalnya tahap perencanaan, perencanaan penyusunan misalnya mungkin, atau rancangan konten reels misalnya. Itu masuk ke dalam tahapan perencanaan, bukan tahapan bukan strategi gitu. Strategi itu kan ya memang strategi itu kan meliputi perencanaan sama pelaksanaan. Nah, lebih tepat mana? Apakah menggunakan kata proses atau menggunakan kata tahapan atau apa gitu? Ya, mungkin dikirimkan aja ya ke saya biar saya bisa baca ya untuk baik, bab 4 ini. baik. Mm-mm. Saya lihat dulu, tinggal dirapihin. Saya berharap dalam hari-hari ini kamu udah harus berprogres termasuk masukin di bagian mana yang kutipan itu harus diperkuat. Coba di scroll aja ke bawah biar kelihatan coba. Siap. Silakan dilanjutin aja. Oke, saya sudah bisa menangkap. Berarti begini. Berarti di 4.2 itu kamu fokusnya kepada strategi manajemen konten yang di mana meliputi di dalamnya adalah perencanaan, pelaksanaan gitu ya. eh, Pelaksanaan dan mungkin evaluasi yang dilakukan. Jadi, itu kamu perkuat dari mulai kenapa munculnya ide, dilakukan dengan cara apa, siapa saja tim yang terlibat. Jadi, berdasarkan definisi yang kamu sudah paparkan di bab 3 yang kamu tuliskan tadi kan saya suruh tambahkan ya, empat Siap. satu tiga strategi. Nah, itulah yang kamu paparkan di 4.2. Karena itu belum selesai, belum kelihatan runutannya di sini. Siap. Kebayang ya? Nah, keluarkan atau eksplor semua temuan kamu dari hasil wawancara dan observasi yang sudah kamu lakukan di sini di bab 4. Kamu juga pelajari tentang bagaimana teknik melakukan analisa dalam penelitian kualitatif. Tekniknya seperti apa? Itu juga harus dipahami. Baik. Supaya apa? Supaya jangan sampai pada saat kamu sidang, nanti ada penguji yang bilang, kok bab satu, bab 2, bab tiganya sangat dalam dan detail ya. Tetapi saya tidak melihat temuan-temuan yang terbaru
Saya tidak menemukan jawaban-jawaban penelitian di bab 4. Saya tidak menemukan analisa dan juga temuan penelitian di bab 4. Nah, jangan sampai ada keluar seperti itu. Justru di bab 4 itu kamu harus detail dan runut sekali. Ini yang kenapa saya minta bab 4 itu butuh waktu agak panjang untuk kontemplasi ya, untuk merunutkan, untuk mendetailkan. Jadi apa yang kamu tulis itu memang kamu paham di bab 4 ini adalah tahap mendeskripsikan berbagai temuan di lapangan dengan metode pengumpulan data wawancara. Yang tadi kamu bilang, wawancara yang utama. Kemudian observasi. Kemudian studi dokumentasi. Sama studi analisa konten dan lain-lain. Daftar pustaka begitu ya. Nah, itulah eh yang harus kamu eksplor di bab 4 harus secara detail. Jadi kalau di bab 4 ini kalau saya nilai persentase dari 1 sampai 100, ya ini baru 50 saja bab 4 doang ya. Baik, Berarti perlu diekspor lagi. Harus didetail lagi, dibaca lagi gitu ya. siap. Urutannya. Lengkapi dulu di bab 3 yang kurang tadi. Kemudian nanti saya kasih share dari rekamannya Mbak Dona. Nah, kemudian barulah di bab 4. Di bab 4 dikuatkan. Baik, Bu. Ya, itu ya. Baik, Sementara ini dulu biar kelihatan. Nanti siap, Bu. akan saya panggil lagi, ada waktu, sempat waktu. Mungkin setengah jam aja nggak apa-apa kali ya. Ini Siap. kan 1 jaman ya. Baik, Nah, Bu. yang penting ada kabar dikit-dikit berprogres. Siap. Siap laksanakan, Bu. Oke, Oh ya, ya. mumpung Heeh. ini saya Jadi mau kalau tanya misalnya pada saat kamu sidang nanti, ada kemungkinan nanti saya paling jadi penguji. ketua sidang. Paling saya jadi panitia sidang. Oh ya. Saya mau tanya, Bu. Bentar, Bu. Karena Oke. kemarin ragu, jadi Bu, untuk tabel itu, untuk kepenulisannya itu seperti apa ya, Bu? Kalau bab 4 ini kemarin saya kasih tabel gini. Nah, ini ada beberapa masukan dari teman ataupun ya lawan diskusi gitu lah, Bu. Itu dipakai landscape itu apakah tepat, apakah ini harus portrait gini seperti apa, Bu? Sebenarnya Ya, kotak Bu. ini makan tempat karena apa? Karena terlalu renggang-renggang. Jadi makan tempat. Ya kamu kecilin aja, nggak usah landscape. Tetap aja potret. Tapi kamu kecilin aja ininya, kotak-kotaknya. Terus tidak usah spasinya 1,5. Kamu bikin aja spasinya 1. Baik, baik, Bu. Saya coba dulu ya, Bu ya. Dikecilin ya kotaknya. Oh iya, siap. Jenis fontnya dikecilin aja hurufnya menjadi 10 misalnya. Ya, Hmm, bisa kok. siap, Nggak siap. usah landscape nanti takut kacau itunya. Oh, baik. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Itu aja mungkin, Bu, kalau dari Mm-mm. saya pertanyaannya. Oke, semangat ya, berprogres Siap. ya. Sekarang di Bismillah, bab Bu. 4 dibenerin dulu. Siap. Ya, karena kamu paling pahit banget sekitar tanggal 26 atau 27 itu udah sidang. Bismillah. Berarti kamu hanya punya waktu tidak sampai 10 hari. Siap. Oke Bismillah. ya, Bismillah, Bu. saya akhiri. Semoga lancar. Udah kita akhiri dulu ya. Baik, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Hmm. warahmatullahi Dek.